Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Rabu 29 Maret 2023 dalam pekan kelima Prapaskah tahun A. Bacaan dibawakan oleh Felicia Devina, Mazmur dilantunkan oleh Lydia Hanafi, dan renungan ditulis oleh Cesarius Kristianto. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas rahmat kehidupan yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Pada saat ini kami sedang menjalankan masa pertobatan, masa retret agung dalam Prapaskah yang kelima. Dampingilah kami semua untuk menjalankan masa pantang dan puasa dengan setia. Bersabdalah ya Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengarkan sabda-Mu dengan lebih sungguh, agar kami dapat merenungkan dan melaksanakan kehendak-Mu melalui tugas dan pelayanan kami hari ini. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari Nubuat Daniel, bab 3, ayat 14-20, dilanjutkan ayat 24-25, dan ayat 28. Sekali peristiwa, berkatalah Nebukadnezar Raja Babel kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego, "Apakah benar bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang, jika kamu bersedia demi mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, seketika itu juga kamu akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku?" Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu." Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar. Air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya, dititahkannya untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Tetapi terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, "Bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu?" Jawab mereka kepada raja,
"Benar ya Raja," kata raja. "Tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa." Maka berkatalah Nebukadnezar, "Terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya, tetapi melanggar titah raja, yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Kepadamulah pujian selama segala abad. Terpujilah Engkau Tuhan Allah leluhur kami. Kepadamulah pujian selama segala abad. Terpujilah nama-Mu yang mulia dan kudus. Kepadamulah pujian selama segala abad. Kepadamulah pujian selama segala abad. Terpujilah Engkau dalam bait-Mu yang mulia dan kudus. Kepadamulah pujian selama segala abad. Terpujilah Engkau di atas tahta kerajaan-Mu. Kepadamulah pujian selama segala abad. Kepadamulah pujian selama segala abad. Terpujilah Engkau yang mendugai samudra raya. Kepadamulah pujian selama segala abad. Terpujilah Engkau di bentangan langit. Kepadamulah pujian selama segala abad. Kepadamulah pujian selama segala abad. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Berbahagialah orang yang menyimpan sabda Allah dalam hati yang baik dan menghasilkan buah dalam ketekunan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Inilah Injil suci menurut Yohanes, bab 8 ayat 31 sampai 42. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku,
dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, 'Kamu akan merdeka'?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, dan hamba tidak tetap tinggal di rumah. Yang tetap tinggal dalam rumah adalah anak. Tetapi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku, karena firman-Ku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan. Seperti halnya kamu melakukan apa yang kamu dengar dari bapamu." Jawab mereka kepadanya, "Bapa kami ialah Abraham." Kata Yesus kepada mereka, "Sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku, seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri." Jawab mereka, "Kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah." Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku." Demikianlah sabda Tuhan. Jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Renungan dibawakan oleh Nikolaus Cipto. Bapak Ibu, kaum muda, dan anak-anak yang terkasih dalam Yesus Kristus. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Dalam bacaan Injil hari ini yang diambil dari Yohanes 8 ayat 31 sampai 42. Yesus mengingatkan kita untuk tetap berpegang pada apa yang benar, sekalipun langit itu runtuh. Jika kita tetap setia pada kebenaran, maka kedamaian selalu kita miliki. Kita tidak dikejar oleh rasa bersalah. Kita tidak dihantui oleh batin yang tidak tenang. Berbohong atau menyampaikan pesan sesuatu yang tidak benar akan membentuk karakter kita yang buruk. Hari ini Yesus bersabda, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu."
Murid Yesus sejati adalah mereka yang berpikir, berbicara, dan berbuat benar. Kekuatan utama dari perilaku para murid Yesus adalah firman Tuhan. Firman-Mu adalah terang bagi jalanku dan pelita bagi kakiku. Jika kemudian ada pengikut Kristus yang tidak setia kepada firman Tuhan dan berbicara serta bertindak tidak benar, maka sesungguhnya dia bukan pengikut Kristus yang baik. Oleh karena itu, butuh pertobatan untuk kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Dalam situasi dunia yang penuh dengan kepalsuan ini, banyak dari antara kita yang terjerumus dalam sikap ikut saja, yang penting aman. Sikap ini mungkin kelihatan sederhana, tetapi jika kita berhadapan dengan kebenaran, kita tidak hanya ikut saja, tetapi harus susah, harus menderita, dan harus berjuang untuk menegakkan kebenaran. Tetapi harus disadari bahwa patokan utama kebenaran adalah sabda Tuhan. Tidak boleh ada klaim kebenaran dengan versi masing-masing. Kekacauan dan perselisihan terjadi karena ada yang mengklaim kebenaran sesuai dengan keinginannya, dan lebih parah lagi, dia memaksakan kebenarannya supaya diikuti oleh orang lain. Sabda Tuhan hari ini sangatlah cocok dengan sikap hidup kita yang seringkali berhadapan dengan berbagai kebohongan. Penyebaran berita bohong atau hoax, klaim dari orang tertentu sebagai penguasa tunggal kebenaran. Ini semua adalah situasi yang menantang kita untuk teguh pada kebenaran sesuai dengan firman Tuhan. Sabda Yesus kepada kita, jika ya, katakan ya. Dan jika tidak, katakan tidak. Selebihnya berasal dari si jahat. Jika kita tetap konsisten pada kebenaran, maka kebenaran itu akan membuat kita gembira sebagai anak-anak Allah. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau telah mengutus putra-Mu kepada kami. Kami mohon, semoga pertentangan-pertentangan yang terjadi dalam rangka menanggapi sabda-Mu tidak menghancurkan kami, tetapi justru semakin menguji kemurnian dan kesungguhan iman kami. Dengan pengantaran Tuhan kami, Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.